Gerakan kuasa Pentakosta pada masa gereja purba berakar kuat pada dua lokasi kunci di Yerusalem, Kamar Loteng dan Bait Allah Herodes. Secara tradisional, Kamar Loteng, ruang atas, di Gunung Sion adalah tempat perjamuan terakhir dan tempat para murid menanti serta menerima pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, menandai kelahiran gereja. Dari sana, mereka dipenuhi kuasa dan mulai bersaksi. Sementara itu, Bait Allah Herodes yang megah di Bukit Bait Suci, di sebelah timur Laut Kamar Loteng, menjadi pusat kehidupan keagamaan Yahudi dan tempat berkumpulnya ribuan peziarah dari berbagai bangsa. Bait Allah ini adalah salah satu bangunan paling megah pada masanya, dibangun kembali dan diperluas secara besar-besaran oleh Raja Herodes Agung. Setiap tahun, ribuan peziarah Yahudi dari berbagai bangsa datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya, termasuk Pentakosta, disebut juga Hari Raya 7 Minggu atau Hari Raya Panen. Bait Allah, dengan kemewahan dan dominasinya di Yerusalem, mewakili pusat ibadah Yudaisme yang telah berusia berabad-abad. Di sanalah Taurat diajarkan, kurban dipersembahkan, dan ribuan peziarah berkumpul. Namun, bukan di tengah kemegahan itu Roh Kudus dicurahkan secara massal. Kerumunan inilah yang menjadi saksi awal mukjizat bahasa dan pendengar pertama khotbah Petrus yang penuh kuasa, yang menghasilkan ribuan pertobatan dan pertumbuhan pesat gereja purba. Sebaliknya, loteng atas Yerusalem, sebuah ruangan sederhana dan mungkin tersembunyi di Gunung Sion, menjadi tempat di mana janji ilahi digenapi. Disinilah para murid Yesus berkumpul dalam doa, menanti janji yang telah diberikan. Dari kesederhanaan ruang ini, kuasa Pentakosta memancar, mengubah sekelompok kecil pengikut menjadi saksi yang berani, berbicara dalam berbagai bahasa, dan memberitakan Injil dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pergeseran dari Bait Allah yang termasyur ke loteng atas yang bersahaja ini bukan hanya perubahan lokasi, tetapi juga perubahan paradigma. Ini menunjukkan bahwa hadirat Allah tidak lagi terbatas pada bangunan batu yang megah, melainkan berdiam dalam hati orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Dari loteng yang sederhana inilah, pesan Injil mulai menyebar, mengubah dunia, dan membentuk gereja yang terus bertumbuh hingga hari ini. Kisah awal kekristenan dan gerakan kuasa Pentakosta adalah narasi yang menakjubkan, bergerak dari kemegahan Bait Allah Herodes yang megah ke kesederhanaan loteng atas Yerusalem. Perjalanan ini melambangkan pergeseran fokus dari ritual dan arsitektur fisik yang agung ke hadirat ilahi yang baru, di mana Roh Kudus dicurahkan dan gereja dilahirkan. Bait Allah, dengan kemewahan dan dominasinya di Yerusalem, mewakili pusat ibadah Yudaisme yang telah berusia berabad-abad. Dengan demikian, Bait Allah Herodes, sebagai pusat keramaian dan ibadah, menyediakan panggung yang sempurna bagi manifestasi kuasa Roh Kudus dan penyebaran Injil kepada halayak luas dari berbagai latar belakang budaya. Kombinasi Kamar Loteng sebagai tempat penggenapan janji dan Bait Allah Herodes sebagai pusat aktivitas keagamaan dan panggung bagi khotbah para rasul, menggambarkan bagaimana kuasa Pentakosta mengalir dari ruang intim ke publik, dari pengalaman pribadi ke misi global, membentuk dasar gereja Kristen yang kita kenal hari ini. Dulu, Bait Allah adalah pusat di mana umat percaya mencari kehadiran Allah. Namun, dengan kedatangan Yesus Kristus dan pencurahan Roh Kudus, Allah tidak lagi berdiam eksklusif di dalam bangunan megah. Sebaliknya, melalui Roh Kudus, Allah kini berdiam di dalam hati setiap orang percaya, mengubah setiap individu menjadi Bait Allah yang hidup. Ini adalah inti dari iman Kristen, sebuah pergeseran radikal dari tempat fisik menuju kehadiran ilahi yang intim dan personal. Allah tidak lagi berdiam eksklusif di dalam bangunan megah. Sebaliknya, melalui Roh Kudus, Allah kini berdiam di dalam hati setiap orang percaya. Mengubah setiap individu menjadi Bait Allah yang hidup adalah sebuah kebenaran yang membebaskan dan memberdayakan. Ini adalah undangan untuk menjalani hidup dengan kesadaran penuh akan kehadiran Allah yang intim dan personal di dalam diri kita. Jangan biarkan kemegahan bait suci atau institusi menghalangi saudara untuk merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Sadarilah bahwa saudara, sebagai pribadi, adalah Bait Allah yang bergerak. Setiap langkah yang saudara ambil, setiap keputusan yang saudara buat, dan setiap interaksi yang saudara miliki, bisa menjadi manifestasi dari hadiratnya di dunia ini. Jadi, melangkahlah maju dengan keyakinan, karena saudara adalah warga kerajaan Allah bukan hanya sekadar individu. Saudara-saudari adalah rumah bagi yang ilahi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus sekarang ini sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin.